bangun dengan sehat, dan tidak kurang satu apapun. Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami. Saat ini kami sedang akan melaksanakan bimbingan skripsi. Berkatilah kami agar kami dapat dengan baik mengerjakan skripsi kami dan akhirnya kami dapat lulus dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Tuhan, berkatilah Romo juga agar Romo Andalas dapat tetap sehat dan tetap semangat dalam mendampingi kami agar kami bisa dapat bersama-sama sampai kami lulus akhirnya. Tuhan, kami juga khususnya berdoa pagi ini untuk kedamaian arwah istri dari Bapak Trijaya Cho Agung, yaitu Ibu Gabriel Mira Wijayanti. Kiranya Engkau memberikan tempat terbaik di sisimu, dan Engkau dapat membawanya kepada kedamaian. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan bantuan Ibu Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, rekan-rekan, kita sudah dihantar oleh Catherine bahwa garis finish sudah di depan mata, ya. Ujian, lulus, ya. Saya tidak tahu apakah nikah sudah ada dalam garis finish juga, ya. Kita akan berlari secepat mungkin di bab 4. Nah, apa yang istimewa dari bab 4? Bab 4 adalah dari pihak kita sebagai yang meneliti, ini adalah kesempatan untuk menjawab pertanyaan skripsi, ya. Jadi ketika kita memaparkan hasil dari penelitian kita, terutama survei lapangan, ya, terutama dengan wawancara semi terstruktur, harapannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada awal skripsi itu terjawab di situ, ya. Sekurang-kurangnya kalian berusaha untuk memberikan jawaban, lalu nanti kalau misalnya ada hal-hal yang barangkali tidak bisa kita jawab secara penuh, kita menyampaikan alasannya apa, ya. Nah, saya kira catatan terutama untuk penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian lapangan ini bisa memperkaya teori yang sudah kalian tulis, ya, di bab 2. Jadi tidak sekedar bahwa teori itu menjelaskan, ya, semua pengalaman kalian di lapangan, melainkan juga seringkali pengalaman di lapangan itu memperkaya, ya, teori yang sudah ada, mengembangkannya, barangkali memberikan catatan atasnya. Maka saya kira dinamika itu perlu kalian sadari, ya. Ini kekasan penelitian kualitatif. Jadi pengalaman wisdom of experience, ya, pengalaman, kebijaksanaan pengalaman itu dapat memperkaya kerangka teoritis yang sudah kalian punya. Dan ini yang kita harapkan dari macam-macam penelitian lapangan. Maka catatan saya yang pertama untuk kalian adalah bab 4 perlu ditulis untuk menjawab pertanyaan skripsi. Jadi cara kalian mengumpulkan hasil penelitian, cara kalian menyeleksi, itu selalu yang kalian bayangkan adalah pertanyaan skripsinya apa, dan itu saya pastikan bahwa saya menjawabnya, ya, secara urut, ya. Jadi pertanyaan skripsi pertama kalian apa, pertanyaan skripsi kalian kedua apa, ya. Dan itu diharapkan ketika kalian menulis bab 4, terutama pada bagian pembahasan, ya, itu dipastikan bahwa kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan skripsi itu. Oke, kita kurang lebih punya waktu 2 minggu, ya, untuk menyelesaikan bab 4. Ya. Lalu setelah itu minggu
ketiga, apalagi kalau kalian bisa ya, minggu depan sudah bisa mengerjakan bab 5, itu akan lebih baik. Lalu setelah itu kita akan konsentrasi pada melihat skripsi kalian secara keseluruhan ya. Dan dipastikan bahwa bab 4 ini lebih gemuk daripada bab-bab yang lainnya. Tidak hanya transkrip wawancara ya, tetapi pembahasan tema skripsi kalian itu ada di bab 4 ya. Jadi pastikan bahwa dia lebih gemuk daripada bab sebelumnya ya. Oke, sekarang silahkan siapa yang mau presentasi duluan. Bibit, Widya, atau Catherine, silahkan. Yuk, siapa yang mau mulai? Baik, Romo. Saya akan coba. Oke, yuk. Saya mau share screen gitu? Atau gimana, Romo? Silahkan. Ini kenapa ya? Oke, sudah bisa. Oh iya, Romo. Ini barusan saya lihat lagi habis Romo bilang pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dalam skripsi gitu. Sampai saya sadar bahwa di sini saya ada mengatakan bahwa bagaimana pandangan gereja terhadap keutuhan ciptaan. Sedangkan itu tidak saya tanyakan, saya hanya menanyakan malah tentang budaya membuang. Seperti itu, Romo, apakah itu nyambung atau enggak ya? Iya, pandangan gereja terhadap keutuhan ciptaan itu bisa dijawab secara, ada dua kemungkinan menjawab pertanyaan ya, Catherine ya. Yang pertama adalah dengan dokumen ya. Jadi gereja kita pandang dalam dokumen-dokumen yang ada ya. Nah, maka kemungkinan itu ini ya, kamu sudah punya jawaban ya di terutama kerangka teoritisnya ya di bab 2. Kemungkinan kamu sudah punya jawaban. Nah, yang kedua adalah gereja kamu pandang sebagai siapa ya. Nah, kalau gereja dengan G besar itu berarti umat ya. Nah, maka nanti Catherine bisa melihat ya dari beberapa pertanyaan yang kamu ajukan itu keutuhan ciptaan kamu tanyakan di situ keutuhan ciptaan itu kan ini ya kita sebut aja situasi awal, situasi orisinal penciptaan ya. Sementara barangkali yang Catherine hadapi adalah kerusakan ciptaan ya. Iya. Atau perilaku tertentu yang merusak ciptaan, salah satunya adalah budaya membuang itu. Maka sebenarnya itu bisa nanti diklaim ya sebagai masih termasuk dalam bingkai menjaga keutuhan ciptaan itu ya. Dalam konteks sekarang kita tidak berbicara tentang ekologi yang ideal, tetapi ekologi yang mengalami kerusakan ya. Bahkan dalam kajian teologi ekologi ya, ekoteologi itu biasanya orang bahkan sudah mulai berbicara tentang ecocide ya. Ecocide itu adalah bahwa ciptaan-ciptaan ekologi itu mengalami kematian dini karena perilaku kita yang
merusak secara agresif. Lalu budaya membuang itu juga adalah salah satu budaya yang agresif ya. Iya. Karena kita boros terhadap ciptaan daripada kita merecycle, menggunakan lagi. Mungkin gambaran paling sederhana adalah seperti budaya kita dengan tisu itu ya. Kita membawa tisu kemana-mana dan biasanya sangat boros ya. Kalau kita makan, kita berkegiatan, itu kayaknya sudah ya pakai tisu, buang, beli lagi, dan seterusnya. Gitu, Catherine. Iya, baik Romo. Terus saya melanjutkan lagi. Di sini hasil penelitian saya sudah mulai ada sedikit di dokumentasinya, hanya sedikit gini Romo, karena saya belum mendapatkan visi misi, narasi, terus kegiatan ekologis, seperti itu. Saya sudah berusaha ya Romo, saya nanya ke sana kemari, malah dilempar-lempar seperti itu Romo, karena kepengurusannya masih gonta-ganti, karena kami kan dari stasi baru jadi paroki, jadi masih ada entah kebingungan mungkin ya untuk merumuskan visi misi. Jadi mungkin belum ada gitu Romo sebenarnya. Jadi sehingga saya dilempar-lempar seperti itu. Romo paroki pun menyuruh saya ke DPP. Kemudian saya nanya ke DPP, disuruh tanya ke sekretarisnya. Saya tanya ke sekretarisnya, disuruh ke ketua DPP, malah disuruh ke yang sudah lama saja mengurus paroki seperti itu. Terus narasi sepertinya nggak ada ya Romo ya kalau di tempat saya itu. Yeah. Jadi kira-kira ini ya, dokumentasi paroki itu terutama agar nanti wawancara dengan para responden itu ada bingkainya ya, Catherine ya. Bahwa pandangan umat terhadap kerusakan ekologi itu sangat dibentuk ya oleh pengalaman menggereja mereka ya. Maka nanti kalau misalnya Catherine merasa bahwa di paroki itu adalah paroki yang sangat baru, ya kita belum bisa berharap banyak ya ada dokumentasi yang sudah tertata begitu. Maka mungkin yang Catherine lakukan adalah berusaha untuk ya menuliskan itu ya sejauh Catherine mendapatkan beberapa gagasan dari sharing mereka ya. Jadi Catherine tugasnya memang barangkali ini nanti membantu paroki ya untuk mencoba menuliskan secara singkat, secara ringkas ya. Maka misalnya nanti kalau ketahuan ini namanya paroki OSC gitu ya, kamu bisa lihat ya misalnya nanti di Tarekat OSC misalnya, apakah isu ekologi itu menjadi isu yang diperbincangkan ya di paroki, di Tarekat OSC ya. Nanti kalau biasanya nanti kamu coba tanya romonya ya, karena kemungkinan jadi kurang lebih gini ya Catherine ya, kalau di SY ya, kamu mungkin merasakan ya setiap kali ada dokumen baru dosen-dosen terutama romo-romo SY itu lalu menyosialisasikan ya dokumen-dokumen itu ya, entah misalnya kalau sekarang ini preferensi universal Serikat Yesus ya, salah satunya adalah ekologi ya. Maka Romo Heri itu hampir selalu omong tentang ekologi di banyak kesempatan ya. Nah seperti itu ya Catherine. Jadi ada kemungkinan bahwa sebuah preferensi kerasulan tertentu, jadi pilihan kerasulan OSC terkait dengan ekologi ini bisa nanti Catherine manfaatkan ya. Kalau itu ada ya paroki Cikampek sebagai bagian dari paroki yang dikelola oleh OSC itu nanti, nah itu untuk ini ya. Kadang-kadang yang kita lakukan adalah mencoba untuk menghubungkan sesuatu yang mungkin selama ini juga belum direfleksikan ya. Bahwa opsi OSC terhadap ekologi itu mempengaruhi paroki-paroki OSC ya. Nah itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah seperti yang kamu lakukan pada bab awal ya, yaitu
menempatkan paroki Cikampek ini dalam konteks situasi sosial ini ya, Purwakarta dan sekitarnya, di mana isu sampah itu menjadi isu besar ya. Nah, ini nanti barangkali belum kelihatan ya, Catherine, bahwa paroki punya aksi yang sudah sangat kentara untuk, tapi sekurang-kurangnya konteks itu lalu membuat paroki itu mulai berpikir ya, bahwa di tengah-tengah isu sampah, paroki itu tidak perlu terlibat di dalamnya. Jadi itu nanti mendorong paroki untuk memikirkan entah dalam visi misi atau dalam pastoralnya itu isu sampah ini ya. Jadi bisa didorong dari situasi itu ya. Jadi bisa dari biasanya kalau Tarekat OSC sudah punya dokumennya ya. Atau nanti kamu tanya ya, mungkin pertemuan OSC seluruh Indonesia, kemungkinan sih isu ekologi ada. Karena isu ekologi ini kan menjadi isu yang jadi perhatian. Nanti kamu lihat ya, seberapa besar itu menjadi isu ya. Kalau di kalangan SY kan itu menjadi salah satu pilihan kerasulan ya, yaitu untuk menyelamatkan bumi rumah kita itu ya. Jadi Laudato Si ya, Laudato Si itu akan menjadi sangat mewarnai ya. Maka nanti Catherine sebenarnya bisa ini ya, bisa dari Laudato Si atau dari OSC, bisa juga dari konteks sosial ya. Nah, itu semua bisa membentuk paroki itu berada dalam dialog dengan baik dokumen gereja misalnya Laudato Si, lalu Gerida Amazonia, bisa juga karena ini paroki yang dipegang oleh romo-romo OSC, lalu mungkin juga isu misalnya ya, kalau OSC kan kira-kira apakah ekologi yang terancam, mereka bisa melihat Kristus yang tersalib ya di situ ya. Nah, kayak gitu ya. Lalu yang ketiga adalah ya karena ini sebagai paroki baru yang dibangun di tengah-tengah masyarakat Cikampek dan Purwakarta yang di situ ada isu sampah ya. Catherine lebih bisa menempatkan itu aja sebenarnya udah baik ya. Karena lalu pembicaraan tentang sampah itu tidak mengada-ada, tidak out of konteks ya, tetapi justru kontekstual. Itu Catherine, kira-kira kalau kamu nanti berhadapan dengan keterbatasan dokumentasi yang ada ya, jadi kamu mencoba untuk ya menuliskan yang bisa kita rumuskan ya. Dan ini mungkin juga akan kalian alami ya di teman-teman di paroki lain, karena kadang-kadang justru litbang, seksi dokumentasi di paroki itu kadang-kadang adalah menjadi seksi yang paling lemah. Karena ketidaktersediaan orang untuk menggarap itu, atau ini ya kekurang mampuan ya orang untuk ya ini kan butuh refleksi ya, tidak sekedar mengumpulkan berkas ya. Dan kadang-kadang ya romo di parokinya kadang-kadang sudah terlalu sibuk dengan berkas ya, sehingga untuk diajak masuk dalam pembicaraan yang lebih dalam ya, isu-isu yang mungkin agak jarang dibicarakan pada level paroki ya, agak kelabakan ya, kamu dilempar sana sini ya, karena memang tidak kemungkinan belum menjadi percakapan yang sangat intensif di situ ya. Maka nanti tergantung ya Catherine mau menafsirkan ini gimana ya, bahwa ini menjadi isu baru ya. Jadi dari pengalaman dilempar-lempar itu tidak harus kita tulis pengalaman dilempar-lempar ya. Tetapi bahwa ya kita sebagai akademisi, ini adalah isu yang sangat baru, barangkali belum banyak yang bisa omong tentang isu ini ya. Lalu ya kamu mencoba ya dari informasi mereka yang sepatah-sepatah itu, kamu mencoba untuk bisa merumuskannya secara lebih terstruktur ya. Gitu, Catherine. Baik, Romo. Oke. Lalu
saya menemukan pertanyaan lagi saat saya merumuskan hasil wawancara kemarin. Itu ini Romo yang bagian keterlibatan mereka. Di sini mereka itu berbicara bahwa mereka sudah terlibat dan segala macamnya gitu. Padahal kemarin itu saat saya validasi juga, Romo itu bilang kalau mereka sama sekali belum terlibat gitu dalam gereja. Seperti itu Romo. Lalu juga katanya kepedulian mereka sehari-hari itu bisa dilihat saat di gereja itu juga, di mana mereka juga kurang peduli dengan hal-hal seperti itu. Namun saat diwawancarai kan mereka berkata bahwa mereka sudah cukup melestarikan alam dan segala macamnya. Nah, dari jawaban tersebut kan mungkin mereka tidak tidak jujur gitu ya. Dan itu sendiri membuat skripsi saya jadi membingungkan karena di sini kan judul saya membangun keterlibatan. Nah, sedangkan mereka sudah terlibat seperti itu. Itu nanti disimpulkan saat validasi saja atau gimana ya, Romo? Ya, jadi ada dua kemungkinan ya, Catherine. Ini terutama kalau kita semacam mencari validasi atau kita mencari triangulasi ya dari data yang kita peroleh, itu ada dua kemungkinan bahwa datanya itu saling mendukung ya. Jadi apa yang disampaikan misalnya oleh orang muda itu mendapatkan verifikasi ya dari triangulator ya, entah itu Romo Paroki, DPP dan seterusnya. Lalu kemungkinan yang kedua adalah bahwa wawancara para responden ini mendapatkan falsifikasi ya. Jadi di counter ya oleh triangulator ya. Maka nanti apakah orang muda dan DPP itu berbicara pada ruang yang sama? Itu pertanyaan pertama ya, Catherine, yang harus dijawab. Dalam arti gini ya, orang muda itu sekarang ruang hidupnya kan tidak sekedar di gereja. Ya. Gereja adalah salah satu ruang ya bagi orang muda untuk termasuk katakanlah memiliki spiritualitas ekologis gitu ya. Bisa jadi sekolah, bisa jadi kampus, atau kegiatan yang mereka terlibat di dalamnya, misalnya ikut mapala gitu ya. Itu kan juga punya spirit ekologis ya, dan di gereja mungkin nggak ada kelompok mapala ya. Maka pengalaman responden barangkali itu melampaui pengalaman mereka di paroki ya. Apalagi kalau misalnya kepedulian ekologis di paroki oleh DPP atau oleh Romo itu mungkin dipahami secara terbatas ya. Soal ikut kerja bakti enggak ya. Kalau enggak ikut kerja bakti ya nanti jawabannya negatif ya, Catherine. Iya, betul. Terus ikut kalau setelah misa ada sampah ikut bersih-bersih enggak. Nah, kayak gitu ya, Catherine ya. Jadi yang pertama yang perlu diklarifikasi adalah apakah dua responden ya, orang muda dan DPP dan teman-temannya berbicara dari ruang yang sama ya. Nah, kalau mereka berbicara dari ruang yang berbeda, itu nanti perlu diklarifikasi ya, bahwa pernyataan ini muncul karena misalnya orang muda tidak ikut bersih-bersih gereja, tidak ikut kegiatan buang sampah atau apa gitu ya. Sementara orang muda ketika mereka melakukan kegiatan dengan spiritualitas ekologis itu dalam konteks apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa mengklarifikasi sehingga tidak harus dibenturkan ya, tetapi mereka bicara dari ruang yang berbeda. Lalu yang kemungkinan yang kedua adalah mungkin yang sekarang ini Catherine bingungkan ya, bahwa saya merasa bahwa dua-duanya berbicara dari ruang yang sama. Maka nanti kita harus menentukan ya, mengambil pilihan ya, mana sumber yang lebih bisa saya percaya dan mana sumber yang harus lebih kita curigai. Tidak harus orang mudanya berbohong ya kesimpulannya ya. Tidak harus ya, Catherine ya.
maka nanti di antara gap ini ya, gap pengetahuan gitu ya, karena kontras, lalu kita perlu mencari lalu hal-hal apa yang bisa kita sepakati untuk kita omongkan tentang keterlibatan orang muda di paroki Cikampek itu ya. Sehingga tidak over tetapi juga tidak under ya. Lalu karena kan kalau Catherine bersandar ya pada informasinya di PP dan teman-teman, mungkin kamu berbicaranya under. Tetapi kalau kamu lebih mempercayai orang mudanya, mungkin over ya. Nah, kurang lebih Catherine perlu mencari di tengah-tengah itu ya, sehingga kebenarannya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kecuali memang ada kepastian bahwa misalnya saya lebih mempercayai suara responden ya, karena mereka misalnya dari 12 mereka konsisten omong semua begitu ya. Sementara dari pihak triangulatornya atau verifikator atau falsifikatornya ya, itu lebih tersebar gagasannya ya, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu ya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan buat Catherine ya untuk lebih mana sumber yang lebih saya percaya. Nah, lalu kalau triangulatornya ya nanti lebih catatan ya bahwa yang disampaikan oleh orang muda ini diberikan catatan oleh para verifikator gitu ya, bahwa nah itu nanti kan lalu barangkali kerumitannya ada di situ ya Catherine, karena kemudian kita mengajak pembaca untuk tidak begitu saja menerima sepenuhnya, tapi tidak begitu saja juga menyalahkan sepenuhnya. Jadi dan mungkin itu lebih real ya memang di lapangan ya, bahwa ada pandangan yang belum sepakat. Mungkin juga tentang ekologi sendiri, yang dimaksud dengan ekologi juga masih masing-masing punya gambarannya sendiri. Ya, nanti itu refleksinya Catherine ya perlu sampai ke situ ya. Jadi membaca dua data yang kontras itu, lalu saya melihatnya gimana ya dari perspektif orang yang menulis skripsi, punya pengetahuan tertentu tentang isu ekologi, hal-hal dan seterusnya gitu ya Catherine ya. Jadi nanti tidak hanya kamu mengkontraskan, tetapi kamu akhirnya mengambil posisi di mana dalam skripsi ini ya. Saya kira gitu, Catherine, yang bisa saya sampaikan ya. Oke, Romo. Satu lagi, ya. Ada kebingungan karena saya masih awam untuk nulis bab 4 ini kan ya, Romo. Lalu saya lihat kakak tinggi juga, mereka menghasilkan skripsi yang berbeda-beda. Agak bingung. Ini pertanyaan saya sebentar. Nih, tentang fokus penelitian ini, Romo, yang akan jadi subbab saya kan dalam merumuskan hasil wawancara. Nah, kemudian pada pada pertanyaan validasi, saya tidak menanyakan pendapat triangulasi saya tentang sampah. Jadi, saya hanya menanyakan pendapat tentang sampah ini kepada orang muda. Makanya di sini saya tulisnya pendapat orang muda seperti itu, Romo. Apakah ini boleh dihilangkan sebagai sub kalau untuk validasi? Jadi ini ya, ada beberapa pertanyaan yang misalnya Catherine lepas ya. Catherine lepas itu memang saya pengen mendapatkan perspektif orang muda, maka perspektif triangulator tentang tema ini tidak relevan ya. Karena itu yang bisa menjadi alasan ya bahwa ini saya tanyakan pada orang muda tapi tidak saya tanyakan pada triangulator. Baik. Lalu ada hal-hal yang memang perlu saya validasi dari orang lain ya, maka itu ditanyakan pada dua belah pihak. Itu bisa dibenarkan ya Catherine ya sebagai metode penelitian ya, karena memang fokus saya adalah orang muda terkait dengan ini ya, untuk semacam kita sebut aja katekese ekologis untuk orang muda. Kecuali kalau skripsi saya itu katekese ekologis untuk umat paroki. Nah, kalau untuk umat paroki kamu memang wajib ya
bertanya pada orang muda, tapi juga bertanya pada triangulatornya yang tidak orang muda ya. Karena ini untuk kepentingan semua. Nah, sementara skripsi kamu kan fokus pada orang muda. Maka tidak apa-apa bahwa pertanyaan-pertanyaan tertentu itu memang kamu tanyakan hanya kepada orang muda ya, tidak kepada yang lain. Berarti perlu dikasih pengantar ya Romo bahwa ini tidak masuk ke dalam subbab. Apa tidak perlu? Apa langsung aja ke keterlibatan orang muda? Nah, nanti sebenarnya ini ya yang penting ketika kamu terutama menjabarkan ya fokus ini. Nah, fokus ini terutama nanti harus kamu klarifikasi di bab 3 ya, Catherine ya, di instrumen penelitian kamu. Jadi untuk pertanyaan fokus ini saya hanya akan bertanya pada orang muda misalnya ya, dan saya mengecualikan nah itu harus di-clearkan di awal ya, sehingga di bab 4 kamu jangan klarifikasi lagi ya. Ini saatnya bukan klarifikasi tapi langsung eksekusi ya. Jadi klarifikasi perlu dipindah ke bab 3. Baik, Romo. Oke. Sudah. Ya. Oke, terima kasih Catherine. Iya, baik Romo. Ya. Maka nanti bagian-bagian yang kamu merasa masih perlu, terutama kan ini ya Catherine ya, buat kami para penguji kan mungkin ya Paroki Cikampek masih sesuatu yang baru ya dibandingkan Antonius Kota Baru atau Kidologi atau Kometiran yang sebagian dari kita termasuk di dalamnya ya, Gamping dan seterusnya gitu ya. Maka sejauh Catherine bisa memberi kita informasi yang lebih kaya, itu akan lebih berguna ya Catherine ya, untuk memperluas pengetahuan kita tentang Paroki Cikampek, situasi sosialnya, lalu tentu situasi gerejanya ya. Enggak apa-apa misalnya bahwa belum banyak informasi yang bisa kamu kumpulkan ya kamu jelaskan ya bahwa ini memang paroki baru, mereka belum sampai pada menata banyak hal gitu ya. Dari dokumen yang tersedia ya ini yang bisa saya dapat dan itu aja sudah saya coba untuk perkaya dengan wawancara dengan pihak-pihak tertentu ya. Nah, gitu ya. Nanti bisa yang penting adalah bahwa Catherine sudah berusaha untuk mencari ya informasi itu sampai ujung ya. Bahwa kemudian belum dapat informasi banyak ya, yaitu realitas penelitian kita ya, bahwa kadang-kadang orang yang kita pandang punya pengetahuan pun ternyata tidak memberi informasi yang kita butuhkan ya. Karena mungkin ya nggak ada dokumentasi kita belum mikir sejauh itu Mbak ya tentang katekese ekologis ya. Nah, kayak gitu ya, apalagi dalam situasi itu ya, maka lalu nanti skripsinya Catherine punya arti penting di situ ya, bahwa hal-hal yang selama ini mungkin baru kita obrolkan pada kesempatan-kesempatan tertentu saja dengan skripsi kamu, lalu mereka mendapatkan materi yang kaya ya, untuk ini loh sudah ada materi yang bisa kita baca dan kita bisa berangkat dari dokumentasi yang udah kamu tulis. Oke, gitu Catherine. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silahkan lanjut ya. Silahkan, siapa yang mau lanjut? Reta Widya atau Roswita Verona? Saya, Romo. Yuk, siapa ini? Yuk, ya. Silahkan. Mau share screen? Ya. Ya. Apa sudah kelihatan, Romo? Sudah. Saya mau tanya, Romo. Jadi kan di hasil wawancaranya itu kan ada 12 responden. Terus dari data hasil wawancaranya itu kan saya menyebutkan dari setiap pertanyaan kan, Romo. Nah,
Jadi setiap responden itu punya jenis usaha yang berbeda, Romo. Apa dalam penjelasan di hasil wawancara itu saya sebutkan hasil usahanya juga atau tidak usah, Romo? Karena ada satu usaha yang berbeda tapi dampaknya sama begitu, Romo. Ya, nanti ini ya, Reta ya. Jadi dimasukkan atau tidak itu ini ya, apakah ini membantu misalnya pembaca untuk memahami usaha mikronya itu apa saja ya. Jadi justru dengan keragaman usaha mikro ini lalu orang jadi lebih tahu ya usaha mikro yang ada di Paroki Temanggung yang dihidupi oleh umat itu apa saja. Maka dari perspektif itu penting ya Widya disebut ya. Jadi usaha mikro kan bisa jadi kita berpikir kalau cuma usaha mikro gitu ya, itu kan kita masih bisa berpikir macam-macam ya Widya ya. Tetapi kalau misalnya kamu sebut masing-masing, lalu kita bisa menemukan keragaman ya usaha mikro yang ada di Paroki Temanggung oleh umat di sana itu sejauh para responden ini bisa saya ajak untuk berbicara adalah ini gitu ya. Jadi keragaman itu baik untuk disebut ya. Nah, lalu ada kemungkinan bahwa ini nanti seringkali menjadi tantangan ya untuk nulis skripsi di bab 4 adalah ketika kamu mulai kehabisan halaman ya. Dan kamu merasa ini mana yang harus dipotong ya. Nah, ini seringkali tantangan buat kalian karena batasnya adalah 100 halaman. Meskipun kalau dari sini kamu masih punya halaman banyak ya, 45 halaman masih ada ya. Itu adalah kita taruh di lampiran ya, Widya. Jadi termasuk nanti sejauh kamu wawancara ya, apakah mereka bersedia bahwa nama dirinya itu disebut ya. Kalau mereka tidak ada kesulitan disebut juga tidak apa-apa ya. Karena ini buat Widya, lalu itu kamu mengapresiasi ya. Mengapresiasi itu tidak cukup dengan inisial ya kadang-kadang ya. Kecuali mereka keberatan ya namanya disebut. Maka nanti di bagian yang tadi kamu tunjukkan pada awal, tadi kan ini ya responden inisialnya apa, lalu usianya berapa gitu ya. Terutama di lampirannya ya, Widya ya. Itu misalnya responden 6 gitu ya. Kalau misalnya mereka tidak ada keberatan untuk disebut namanya, nggak apa-apa disebut aja namanya ya. Bahwa R6 itu namanya siapa gitu ya. Kecuali ada yang kalau misalnya kebanyakan keberatan ya, yang bersedia cuma satu ya sudah kamu memutuskan aja ya pakai R1, R2 itu ya, R6 sampai R11 atau R12 gitu ya. Nah, kalau mereka sendiri tidak ada keberatan namanya disebut, di bagian lampiran kamu boleh ya, kamu dipersilahkan ya menyebut nama mereka. R6 ini namanya Pak siapa gitu ya. Lalu oke ya, saya kira di sini sudah ada juga ya. Nah, saya kira nanti tantangannya Widya adalah ini ya. Jadi para responden ini mungkin baik ya Widya ya, tidak sekedar disebut pada awal usahanya itu apa ya. Tetapi justru ketika kamu mulai menggarap jawaban-jawaban mereka, ini bisa disebut Widya misalnya R6 yang adalah punya usaha bubur dan lauk atau sayur matang gitu ya. Jadi itu menjadi penting ya sebagai bagian dari wawancara ya. Jadi tidak sekedar ini semacam kelengkapan wawancara pada awal gitu ya Widya ya. Jadi ketika nanti omong tentang ini dari seseorang yang punya usaha bubur, lauk dan sayur matang ya. Pendapatnya gimana sih ya? Terus nanti kalau ada pedagang telur asin itu nanti bisa memperkaya ya Widya ya, daripada kita cuman R6, R7 gitu ya, itu
malah menjadi agak miskin ya di dalam pembahasan ya. Jadi nanti ketahuan gitu ya, pedagang telur ya itu nanti jadi mewarnai gagasannya ya, Widya ya. Menurut saya akan lebih bagus ya bahwa informasi itu tidak kita tinggal. Kalau usianya sih boleh kita tinggal di atas ya. Tapi misalnya jenis pekerjaannya kan ini relevan ya. Dari seseorang yang pedagang bubur ketika omong tentang PSE atau usaha PSE apa sih misalnya gitu ya. Nah, ini mungkin punya berbeda ya, misalnya ada yang usaha tanaman anggrek gitu ya. Dan seterusnya ya. Menurut saya usaha mikronya harus lebih ditonjolkan ya, usaha mikronya apa dari responden itu ya. Ketika kamu mulai ini mengolah hasil wawancara. Oke, itu tanggapan pertama saya. Silahkan lanjut. Jadi Romo, berarti nanti di hasil wawancaranya itu tidak perlu pakai responden R1 begitu, tapi pedagang umat ini yang merupakan pedagang bubur begitu ya Romo ya? Atau bisa juga R7 yang profesinya apa gitu ya. Sehingga nanti tetap ini ya, karena bisa jadi ya Widya ya, pergumulannya meskipun sama-sama usaha mikro tetapi berbeda ya. Misalnya jasa servis AC, kulkas dan lain ya. Apakah pergumulannya sama gitu ya. Agar nanti kita tidak terlalu menggeneralisir ya. Bahwa mikro itu semuanya begitu ya. Tetapi mungkin ada pergumulan yang khusus ya yang gereja nanti juga ketika membayangkan ya tentang PSE itu apakah bisa inklusif untuk semua profesi ini ya. Ya, misalnya ini ada jasa servis AC ya. Ada apakah nanti akan pelatihan buat telur asin ya, nanti yang jualan anggrek gimana ya. Dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti gereja kan kemungkinan ketika menyelenggarakan apakah pelatihan atau kewirausahaan kan perlu memperhitungkan ini semua ya. Sehingga nanti ini kan ada kue pukis ya. Ada yang sembako, pedagang roti kering ya, mungkin yang bagian roti-roti itu agak bisa kumpul ya. Nah, tapi kan yang AC kan beda ya dengan pukis ya. Nah, kayak gitu ya Widya. Jadi nanti juga untuk mengecek ya apakah tanggapan gereja itu responsif terhadap kebutuhan mereka. Maka nanti kalau misalnya nanti untuk usulan kamu ya, misalnya yang gereja lakukan itu adalah pelatihan memasak atau apa gitu ya. Nanti kamu sebagai peneliti bisa memberikan catatan ya. Kalau memperhitungkan responden-responden itu, saya kira memang ini menjawab kebutuhan. Tetapi untuk mereka yang bergerak di bidang yang tidak kuliner, nah gereja perlu memikirkan ya bentuk pelatihan yang lain misalnya. Kayak gitu ya Widya ya. Sehingga nanti inklusif ya tanggapan gereja ya. Atau pada kesempatan yang akan datang misalnya ya, pelatihan yang akan datang, gereja perlu memperhitungkan mereka yang punya usaha mikro lain selain kuliner ya. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Ini Romo, jadi fokus penelitian saya kan ada beberapa sub ya Romo ya. Bentar. Nah ini Romo. Jadi kan jadi yang fokus pertama ini kan ada A sampai D ini kan Romo. Yeah. Terus karena fokus saya lebih ke pelaksanaan peran PSE-nya, itu di hasil wawancaranya untuk yang masalah ekonomi dan juga upaya yang sudah dilakukan itu lebih saya sedikitkan atau bagaimana ya Romo, karena
ternyata terlalu banyak, itu belum lagi nanti hasil instrumennya juga banyak Romo. Nanti halaman saya lebih dari 100 sepertinya. Kalau lebih dari 100 kemungkinan beberapa informasi itu Widya taruh di lampiran. Ya. Jadi selalu nanti berdasarkan urutan prioritas ya Widya ya. Jadi materi-materi mana yang memang harus ada di halaman skripsi ya, bukan di lampiran ya. Jadi nah nanti hal-hal yang entah sangat detail atau terlalu umum ya. Misalnya tadi ya identitas responden ya, bisa jadi nanti kamu lempar ke lampiran ya. Tidak harus kamu tampilkan karena itu kan mengambil halaman ya Widya ya. Jadi gitu ya nanti untuk sementara ya kamu tidak usah takut dulu dengan halaman ya. Nanti kalau sudah kurang lebih kamu tahu bahwa memang melewati batas 100 halaman, lalu kamu lihat ya bagian-bagian mana yang sebenarnya ini lebih informasi, jadi saya bisa meminta pembaca untuk lihat halaman lampiran nomor berapa gitu ya. Nah, itu untuk menghemat sehingga tidak semua hal harus kita tuliskan dalam tubuh skripsi ya. Nah, itu sangat wajar ya. Terutama kalau memang data kita itu sangat banyak tabel dan seterusnya ya. Maka nanti bagian-bagian mana yang perlu saya taruh di lampiran, mana yang perlu saya taruh di tubuh skripsi ya. Lalu yang kedua adalah kemungkinan lain seperti yang kamu bayangkan tadi ya, bahwa meskipun pertanyaannya itu saling menyusul ya, tetapi bisa jadi jawaban yang kamu butuhkan tidak harus sama panjangnya ya. Maka misalnya tadi kamu berpikir ya di bagian fokus 1 A dan B itu yang pasti harus ada paragrafnya. Nah, seberapa panjang paragrafnya itu menurut kepentingannya Widya ya. Saya kayaknya merasa bahwa A dan B tidak perlu terlalu panjang. Ya udah enggak apa-apa ya. Tapi yang penting jangan sampai hilang aja ya. Karena nanti kalau hilang itu kamu akan diinterogasi ya oleh para penguji ya, bahwa kamu menaruh dalam fokus tetapi tidak ada poinnya di situ. Jadi lebih ke nanti diskresinya Widya ya untuk seberapa banyak saya mau mengalokasikan halaman untuk fokus A, B, C dan seterusnya gitu ya. Sekurang-kurangnya ada ya satu paragraf, itu paling minimal ya, tapi jangan sampai hilang ya. Jadi perlu ada, hanya nanti soal gemuk tidaknya itu ya berdasarkan diskresi kamu ya setelah melihat ini. Lalu yang penting adalah kalau ada penguji yang tanya soal A dan B padahal kamu nulis pendek sekali, di mana mereka bisa menemukan informasi yang lebih kaya. Misalnya nanti lihat untuk ini silakan lihat di lampiran ini gitu ya. Jadi bisa meminta mereka untuk melihat ke lampirannya. Ya, gitu Widya. Ya. Sudah Romo mungkin baru itu. Lalu kamu selanjutnya akan ngapain? Mau melanjutkan hasil wawancaranya ini Romo karena belum selesai. Terus untuk studi dokumennya juga kemarin itu saya udah tanya-tanya ke ketua bidang pelayanan sama ke sekre paroki, itu ternyata sejarah PSI itu tidak ada Romo. Terus saya minta visi misi dan juga sejarah paroki, itu saya dapatnya sejarah paroki itu malah sejarah pembangunan gerejanya Romo, bukan sejarah parokinya itu bagaimana. Terus di dalam sejarah paroki itu tuh ada waktu awal pembentukan ini Papa Miskin, jadi gerakan Papa Miskin gitu Romo. Terus di visi misinya itu juga ada pemberdayaan KLMTD begitu Romo. Nanti saya bisa menyatukan itu, diperkaya lagi mungkin Romo. Begitu. Ya.
Jadi enggak apa-apa ya Widya ya. Jadi realitasnya kan seringkali di bangku kuliah ya, mungkin dengar Romo Madyo, eklesiologi dan macam-macam ya. Itu mungkin kamu lebih diajak untuk melihat gereja apa ya, pembangunan manusianya ya. Sementara realitasnya di paroki ya, yang dibicarakan tentang gereja itu pembangunan gedung ya. Ya, makanya ketika melihat buku sejarah paroki ya adalah ya tahun ini bangun apa, tahun ini bangun apa, gedung ini, gedung. Ya enggak apa-apa ya. Yang penting kamu menampilkan ini ya, bahwa yang tersedia di paroki adalah data tentang pembangunan infrastruktur atau apa gitu ya. Sementara kan apa PSE itu pembangunan sesuatu yang lain ya, Widya ya. Nah, salah satu yang bisa kamu jadikan awalan ya, itu adalah tadi itu ya, Papa Miskin itu menjadi pintu masuk. Barangkali setelah itu ya apa belum ada banyak dokumentasi yang tersedia ya, tetapi bahwa sudah ada penyebutan Papa Miskin lalu KLMTD. Nah, itu menjadi pintu masuk buat kamu untuk omong tentang mereka yang punya usaha mikro itu ya. Jadi ketika nulis sejarah barangkali nanti kamu bisa menambahkan ya. Nah, nanti kamu lihat ya dari berdasarkan profesi ada enggak di Temanggung ya. Karena itu kan sebenarnya pintu masuk buat kamu untuk masuk ke profesi umat di Temanggung apa saja sih ya. Karena kan usaha mikro ada di situ ya Widya ya. Jadi kamu mencoba mencari hal apa dari yang tersedia di paroki yang masih bisa kamu gunakan ya. Kalau misalnya PSE tidak ada apa pembagian umat berdasarkan profesi ada enggak di paroki ya? Atau dalam wilayah atau ini ya. Nanti nah kayak gitu itu bisa kamu gunakan ya di tengah kelangkaan dokumentasi yang ada di paroki ya. Memang salah satu kelemahan kita terutama kalau belum berbasis data ya pastoralnya itu adalah memang punya banyak kegiatan tapi nggak ada catatannya ya. Paling banter ya laporan keuangannya ada pasti, tetapi laporan kegiatan yang sudah direfleksikan biasanya ya di paroki itu banyak kegiatan tapi sedikit catatan ya. Makanya di situ studi dokumen kadang-kadang tidak bisa kita lakukan ya karena memang dokumennya tidak ada. Yang ada adalah orang yang pernah ikut kegiatan itu ya. Maka di tengah kelangkaan itu bisa jadi ya, misalnya Widya wawancaranya dengan orang yang ini ya pernah di PSE atau apa gitu ya. Karena mungkin catatan tentang PSE belum ada ya. Gitu, Widya. Iya, Romo. Oke. Ya, tidak ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke. Terima kasih. Iya, Romo. Terima kasih juga. Ya. Oke, yang terakhir, Wiwit. Ya, selamat pagi, Romo dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Silakan. Kemarin saya sudah melaksanakan wawancaranya, Romo, meski cuma baru 2 orang siswa. Karena berhubung dengan siswanya itu jauh-jauh jaraknya, Romo, jadi beda-beda hari untuk wawancaranya, rencananya seperti itu, Romo. Oke. Itu juga yang kemarin
Sebenarnya masih bingung untuk instrumen saya, Romo, itu udah benar atau tidak. Di kemarin tuh saya pada saat ke rumah siswa itu saya memberikan angket, dan itu setelah siswanya mengisi angket, mereka langsung saya wawancarai begitu, Romo. Ya. Dan ya durasinya untuk wawancara cukup lama, Romo, karena saya masih harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa mereka, bahasa usia mereka, begitu, Romo. Terus gimana? Pertanyaan kamu dianggap sulit untuk diajukan oleh anak itu? Biasanya sudah dapat mereka mengerti sih, Romo. Cuma ada beberapa pertanyaan yang harus diulang lagi, jadinya maaf, Romo, karena dekat jalan raya jadi berisik. Ya, enggak apa-apa. Siapa tahu kamu yang punya jalan raya itu ya, jadi semua lewat. Tidak, Romo, memang di depan rumah jalan rayanya. Jadi ini salah satu hasil wawancaranya kemarin, Romo. Memang di awal sebelum ini saya sudah minta mereka jawabnya jangan singkat seperti jawab angket kuesioner itu, Romo. Mereka ada jawaban mereka ada yang panjang, ada juga yang pendek gitu. Kalau misalnya ini jawabannya Selianus Abai, kira-kira dan satu lagi ya yang kamu punyai, apakah kira-kira dengan jawaban-jawaban seperti ini buat Bibit mencukupi buat kamu untuk nulis sesuatu di bab 4? Ini penting ya. Saya kira dari segi waktu wawancara yang kualitatif ya, kurang lebih setengah jam, buat saya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, Bibit ya. Dari segi waktu, kamu punya keseriusan dalam mengajukan pertanyaan, lalu melayani, dan ini nanti dinamikanya jangan kamu lupakan ya. Tidak sekedar jawabannya, tetapi proses wawancara itu penting juga ya, Bibit ya. Nanti sejauh halaman skripsi kamu mengizinkan ya, dinamikanya kamu mendatangi rumah mereka ya, lalu menerangkan lalu mengisi wawancara, lalu berlanjut dengan wawancara langsung, lalu ketika ada pertanyaan yang barangkali butuh penjelasan lebih lanjut, Wiwit sebagai peneliti itu memberikan keterangan sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan gitu ya. Dinamika itu sendiri perlu ditulis skrongelnya untuk sementara waktu ya, Wiwit, karena ini nanti akan mungkin membantu ya teman-teman kamu yang nanti akan wawancara usia anak 9 tahun, 10 tahun begitu ya, Wiwit ya. Jadi tidak sekedar kita itu memberikan hasilnya, tapi dinamikanya itu kan menarik ya, Wiwit ya. Untuk dibagikan ya, bahwa wawancara terutama untuk mereka yang pada usia di SD, usia-usia begitu, itu ya perlu ada teknik khusus ya. Jadi tidak sekedar mengedarkan angket, wawancara langsung ya, tetapi ada introduksi dan macam-macam gitu. Jadi dinamika itu sendiri penting untuk disebut ya, Bibit ya. Karena ini kan menurut saya yang menarik ya, dan nanti memperkaya yang kita maksud sebagai pengumpulan data lewat wawancara, terutama dengan anak generasi alfa ya, yang masih sangat muda itu ada ininya ya, ada jatuh bangunnya gitu ya. Dan ini baik kalau kamu record ya, kamu dokumentasikan ya. Jangan cuman ini pertanyaannya, ini jawabannya ya.
karena yang menarik dari penelitian kualitatif itu juga adalah suasananya, bahwa mereka ternyata misalnya kok hampir selalu yang ditanyakan nomor 8 misalnya ya. Berarti mungkin pertanyaan nomor 8 untuk kesempatan yang akan datang mungkin harus saya perbaiki ya, misalnya ya. Karena hampir selalu anaknya kok nomor itu saja ya mereka yang tidak tahu ya, sementara yang lain-lain termasuk nanti juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Wiwit ajukan ini dimengerti oleh anak ya. Jadi nanti kalau ditanya apakah pertanyaan ini nggak terlalu sulit untuk anak-anak ya. Lalu Wiwit bisa cerita ya bahwa ketika saya mengajukan pertanyaan ini anak-anak tidak ada kesulitan untuk menjawabnya. Lalu dari misalnya berapa belas pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan yang agak sulit adalah di nomor berapa ya. Nanti Wiwit ingat ya, pertanyaan nomor berapa yang siswa itu cenderung meminta penjelasan lebih lanjut sebelum mereka menjawab ya. Jadi misalnya pertanyaan 9, 10, 11 saya perlu memberikan introduksi terlebih dahulu karena dari beberapa kesempatan wawancara awal kelihatannya pertanyaan itu memang perlu pengantar ya sebelum mereka menjawabnya. Jadi dinamika itu perlu direcord ya, Wiwit ya. Oke, silakan lanjut Wiwit. Masih kamu off-kan ya mikrofonnya. Saya masih bingung ini ya Romo. Untuk bukan bingung yang untuk setelah tadi Romo berikan pengantar, saya melihat lagi pertanyaan dan juga instrumen dan juga pertanyaan di bab 1 untuk skripsi saya ternyata ada nyambungnya Romo. Mungkin itu yang perlu untuk digali lebih dalam untuk diminta para responden jawab lebih dalamnya lagi supaya saya dapat memberikan maknanya gitu Romo. Tapi kalau misal saya kan mengambil pendekatan PTK kan Romo. Ya. Nah, jadi perlu ada siklus. Itu yang masih saya bingungkan Romo. Apakah memungkinkan untuk di SD ini mengadakan pelajaran secara langsung atau tidak? Karena saya masih kesulitan untuk ini menyesuaikan waktunya Romo. Karena mereka kan baru tanggal 20 bulan ini baru masuk. Itu antara mereka langsung ulangan untuk kenaikan kelas atau masih belajar seperti biasa dulu sebelum ulangan, itu mungkin masih perlu pertimbangan Romo. Ya, jadi prinsipnya ini ya, dari pihak Wiwit adalah situasi pandemi ini kan situasi khusus ya Wiwit ya. Maka meskipun PTK ya kamu melihat ketersediaan waktu. Kalau dari pihak kamu kan sebenarnya kamu punya waktu ya, tetapi soalnya adalah siswanya yang tidak punya. Nah, pada akhir siswanya punya waktu, Wiwitnya yang nggak punya waktu ya. Karena kamu harus lulus ya bulan Juni ya. Maka nanti adalah di antara waktu yang tersedia itu apakah ini ya masih ada kesempatan untuk menjalankan itu ya. Kalau tidak ada ya kamu berikan catatan saja ya bahwa penelitian ini sebenarnya sudah berlangsung lama, tetapi karena situasi khusus maka PTK yang saya lakukan ini dijalankan dalam banyak keterbatasan ya. Yang penting adalah Wiwit memberikan klarifikasi ya terutama kepada dosen yang nanti akan menguji kamu ya. Penelitian kamu ini berlangsung kapan sampai kapan ya, lalu setelah itu ya apa yang bisa
dibuat ya terkait dengan PTK yang yang mungkin kamu lakukan ya dengan waktu yang tersedia itu. Gitu, Wiwit ya. Jadi kadang-kadang memang ada ini ya persoalan waktu ya. Karena apalagi nanti kalau misalnya 20 Mei itu mereka masuk dan sudah tidak pelajaran lagi ya, tetapi sudah ujian dan seterusnya ya. Jadi model penelitian yang kamu lakukan ya yang maksimal bisa saya lakukan dengan PTK apa gitu ya. Atau ya pada akhirnya saya harus akhirnya realistis ya dengan situasi pada masa pandemi ini. Bahwa kemudian yang paling mungkin saya lakukan dengan anak-anak itu ya, dan ini sudah extraordinary ya, karena kamu datang ke rumah-rumah mereka lalu tanya dengan 2 instrumen itu ya. Gitu Wiwit ya. Situasinya pandemi ya, jadi emergency ya, jadi ada kedaruratan tertentu ya. Ya sudah ya, kalau memang tidak mungkin dilakukan ya kamu beri catatan mengapa tidak bisa dilaksanakan secara sempurna penelitian kamu ya. Nah, yang penting dari pihak kita sebagai peneliti itu adalah kejujuran akademik ya. Bahwa misalnya rencana tertentu itu tertunda atau bahkan kita urungkan pada akhirnya karena situasi tertentu tidak memungkinkan ya, bukan karena kemalasan kita, tetapi karena ya sekolahnya tidak buka ya dalam arti tentu PTK tidak bisa saya jalankan apalagi saya punya keterbatasan waktu ya, tidak sekedar ya, tetapi bahwa ini mepet sekali ya. Nah, maka nanti skenario yang paling yang mungkin terjadi adalah kalau misalnya Wiwit itu tetap akan melakukan PTK tanggal 20 dan masih mungkin adalah jadi Wiwit membayangkan ya ujiannya dari Kalimantan ya. Kamu tidak perlu ke Jogja ya. Ya. Jadi dengan waktu yang ada kamu masih bisa tetap wawancara di situ dan tidak perlu ke Jogja ya. Jadi kamu menyelesaikan skripsinya di Kalimantan ya. Ujiannya di sana juga. Nah, nanti mungkin wisudanya boleh ke Jogja ya kalau sudah bisa wisuda ya. Nah, itu skenarionya ya untuk Wiwit ya, karena ada dalam situasi yang tidak mudah ya. Maka nanti Wiwit kan harus nunggu sampai tanggal 20 toh. Nanti lihat situasinya seperti apa, lalu dari situ nanti Wiwit bisa ambil keputusan ya. Kembali ke Jogja atau lebih baik saya tetap di Kalimantan ya, menyelesaikan skripsi dari sana, ujian dari sana. Agar waktu yang ada masih bisa saya gunakan, misalnya kalau mereka masih ada kelas dan saya bisa masuk, kan kalau saya ke Jogja saya nggak bisa lagi masuk kelas sana ya. Gitu Wiwit ya. Lalu ini ya, silahkan kamu lanjutkan dengan wawancaranya ya. Yang pasti buat saya yang pantas diapresiasi adalah waktu kira-kira setengah jam dengan anak ini menurut saya ideal ya. Maka kalau misalnya Wiwit bisa menjaga kurang lebih wawancara dengan anak kurang lebih dalam durasi itu, saya kira akan sangat bagus ya Wiwit ya. Agar nanti ada kedalaman ya, baik melalui daftar isian mereka maupun juga dengan wawancara yang lebih lisan ya. Oke, apakah ada lagi Wiwit yang mau ditambahkan? Saya mau nanya Romo. Ya, silakan. Untuk ujiannya kira-kira itu tanggal berapa ya Romo? Ujiannya ya. Iya. Nanti salah satu dari kalian tanya ke sekretariat ya. Mulai pengumpulan WA aja Mbak Wulan ya. Salah satu dari kalian itu pengumpulan
kita belum membicarakan dalam rapat dosen ya, Bibit ya. Biasanya itu adalah mulai ujian akhir semester, tapi mungkin sesudahnya ya, karena beberapa dari dosen kita kan terkenal ujian desan ya, dan pasti tabrakan kalau nanti ujian desan dengan ujian desan skripsi dengan ujian desan mata kuliah ya. Maka kemungkinan waktu yang paling aman adalah ini setelah ujian akhir semester kira-kira 2 minggu. Nah, karena sekarang ini belum ada satupun yang ujian skripsi, maka ada kemungkinan nanti ini ya akan maraton ya, Bibit ya. Nah, nanti silahkan kalian ini ya nanti tanya Mbak Wulan dulu, kira-kira salah satu ya boleh tanya, terus nanti di-share di grup, kira-kira skripsi kalian tuh paling lambat dikumpulkan kapan ya. Kalian tidak harus ya ujian skripsinya itu dulu-duluan ya. Saya kadang-kadang malah meminta kalian untuk akhir-akhir saja ya. Kecuali ada dari antara kalian yang calon mahasiswi terbaik pendikat ya, itu kalian harus menghitung waktu ya, karena bisa jadi kalian dikalahkan oleh teman lain karena waktu kelulusannya lebih cepat ya teman itu ya. Maka nanti Wiwit, Widya, Catherine ya, kalau kalian kira-kira punya kans untuk menjadi mahasiswi terbaik pendikat lulusan tahun ini ya, kalian boleh ya ujiannya lebih cepat daripada yang lain. Itu tapi kalau kalian kurang lebih, saya kayaknya saya realistis lah ya. Saya memang mahasiswi pinter tapi bukan yang terbaik di pendikat ya. Enggak perlu tergesa-gesa ujian ya. Agar waktu yang ada itu lebih bisa kalian gunakan untuk menyempurnakan tulisannya ya. Sehingga ketika diujikan memang enggak ada persoalan ya. Seperti kalian tahu ya, beberapa kakak kelas kalian tuh mendapatkan masalah besar ketika ujiannya. Hampir tidak diluluskan ya. Karena memang skripsinya belum baik sama sekali ya. Jadi ada keberatan dari dosen penguji yang bukan pembimbingnya bahwa skripsi itu diujikan ya. Nah, saya tidak ingin bahwa kalian menyerahkan skripsi dalam kondisi seperti itu ya. Karena seringkali kalian harus ujian lagi ya. Jadi bisa jadi kalian tidak diluluskan ketika ujian dan harus ujian lagi. Maka lebih baik kita menggunakan waktu yang masih disediakan kampus ya. Kalau hari terakhir tanggal berapa ya kita kumpulin aja hari terakhir ya. Agar ada waktu untuk memperbaiki tulisan kita ya, sehingga memang tidak ada kesalahan typo, tidak ada kalimat-kalimat yang bermasalah dan seterusnya. Kecuali tadi itu ya, bahwa kalian punya kans jadi mahasiswi terbaik pendikat ya. Nah, itu kita harus agak berpacu dengan waktu ya. Gitu, Wiwit, ya. Sudah pengen ke Jogja? Sebenarnya sudah, Romo, sudah ada rencana akhir bulan ini. Tapi nanti lihat dulu. Oh ya, kalau misalnya itu, yang penting itu ya, Wiwit, selama, karena kan tanggal 20, sudah mulai itu, sekolahnya mulai lagi. Maka yang Wiwit lakukan adalah 20 sampai hari terakhir kamu ada di Kalimantan. Kalau PTK itu bisa kamu lakukan, kamu melakukan dalam kurun waktu itu. Karena nanti kan tidak mungkin lagi kamu pulang lagi ke Kalimantan untuk melanjutkan nulis skripsi ya. Kalau udah sampai Jogja ya sudah ya, itu Wiwit tinggal menyelesaikan ya, bukan untuk nyari data lagi ya. Maka targetnya adalah mencari tahu ya tanggal 20 sampai 29 itu ini ya, Wiwit tanya apakah ada kemungkinan sekurang-kurangnya sekali ya Wiwit ya. Karena itu sudah mencukupi sebenarnya, karena memang keterbatasan waktu, apalagi kalau bisa lebih dari sekali tentu lebih baik ya. Ya, terus nanti kamu mengingatkan saya ya, kalau kamu pulang ke sini ya, saya mungkin mau titip sesuatu ya.
Oke, gitu, Wiwit? Ya, Romo, terima kasih. Oke, teman-teman, Wiwit, Widya, Catherine, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, good luck. Saya kira Wiwit membuat kemajuan ya untuk penelitian. Silahkan dilanjutkan ya, Wiwit, dengan wawancara-wawancaranya. Lalu Widya dan Catherine ya, silahkan mulai mengolah hasil wawancara lalu melengkapi ya sejauh kalian masih ada di lokasi paroki masing-masing ya, sehingga nanti ketika kalian pulang ke Jogja sudah kurang lebih kita tidak perlu lagi ya mencari informasi yang mengharuskan kita untuk bolak-balik lagi ke sana. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Yuk, ya.